What's good, blessed people? Welcome back with us. Welcome back with us. Gue Ezra. Gue Afif dan kita Mereka kedatangan siapa? tamu. Nih, Tamu spesial. tamu spesial, tamu yang sudah Spesial ya. spesial ya. Semua tamu Siapa yang dia? ada di Daus itu harus spesial, bro. Iya. Oke. Perkenalkan diri kalian. Oke, halo teman-teman. Panggilannya apa sih? Blessed people. Blessed people. Yo, Blessed people. What's up, blessed people? Gitu. What's up, blessed people? Oke. Perkenalkan, nama gue Tommy. Gue founder dari Pukul 2 Malam. Ow. And what's up, blessed people? Gue Ina dan salah satu member dari Pukul 2 Malam. Member dari Pukul 2 Malam. Member dari Pukul 2 Malam. Pukul 2 malam. Pukul 2 Malam. Apa sih itu? Ngantuk. Deskripsikan. Pukul 2 Malam ngantuk sih. Pukul 2 Malam Pukul 2 mau Malam tidur. Enggak, jadi Pukul 2 Malam itu ada tagline-nya. Oh, gimana? gitu. Coba gimana? Ya, berawal dari Oke, tagline. gue tagline ya. Ya. Pukul 2 Malam. Ngantuk. Tapi beneran gitu kalau misalkan anak-anak nih, anak-anak gue lagi kumpul gitu. Tos yuk, tos. Apa ya tagline-nya ya? Ngantuk gitu. Enggak jelas emang, tapi kayak itu ngebikin kayak Mood. Sama kayak moodnya Blackpink aja. kan? Blackpink ya. Gimana Blackpink? Iya. Jangan mulai. Gue sama Jadi Tommy. Blackpink. Blackpink. Oke. Blackpink banget ya. Jadi Pukul 2 Malam itu adalah sosial platform yang bergerak di sosial media. Kita bergerak ada di Instagram, YouTube, dan juga di Spotify. Oke, yang ngebahas tentang overthinking. Overthinking. Jadi kalau kalian tahu jam-jam rentan untuk overthinking itu ya jam 2 malam. Jam-jam pengen Bener sih, tidur jam-jam malam gitu tuh ya. ya. Mikirin masalah-masalah Benar. yang ada di hari. Mereka mikirin masalah, nonton YouTube. Sampai orang pun kayak gue nggak bisa tidur ya. Itu salah satu overthinking aja sih. Makanya namanya Pukul 2 Malam. Butuh asupan dari kayak YouTube atau Pukul 2 Malam sendiri. Kita jadi Pukul 2 Malam setia untuk nemenin teman-teman yang nggak bisa tidur. Jam 2 malam. Jam 2 malam. Jadi kita selalu ngupload konten itu pas jam 2 malam. Pas jam 2 malam. Pas jam 2 malam. Iya. 200. Jadi emang tujuan lo itu membuat orang itu untuk nggak tidur aja gitu. Ngerasa ditemenin aja gitu. Oh, ngerasa ditemenin. Ya emang sekarang banyak orang yang Gue kira nyuruh begadang, kalau nyuruh begadang gue boykot lo. lebih ke arah nemeninnya gimana sih gitu? Nemeninnya. Booty call gitu. Oh enggak ya? Enggak. Jadi sebenarnya awalnya tuh Pukul 2 Malam itu gue bergerak sendirian, gue jalanin sendirian gitu. Terus awal tahun kemarin, tahun ini 2020 gue ngajak lah 2 orang teman gue, namanya Lela sama Fari untuk jadi co-founder. Oke. Nah, udah dong, kita udah punya planning banyak, tiba-tiba boom, Corona gitu. Ya, corona kita ngomongnya tetap harus ada vibe positifnya kan, corona gitu loh. Iya kan. Terus ya udah dong, habis itu nggak tahu kenapa tiba-tiba perjalanannya kayak boom, tiba-tiba meledak gara-gara satu konten, yaitu konten zodiak. Jadi di Pukul 2 Malam itu kita ngebahas zodiak juga, kita ngebahas nah, konten-kontennya kayak gini. Puisi, kita bisa ngebahas politik gitu. Di situ kita di Pukul 2 Malam ada semua. Jadi bentuk kontennya itu adalah video grafis. Tiap dengan ada audio, orang ngomong gitu, puisi atau narasi gitu-gitu lah ya. Bapak kan pernah ngisi. Iya, gue tahu. Iya, ini kan cuma sekedar kontennya basi-basi. Gue udah tahu. Dia pernah ngisi? Pernah ngisi. Pasti nggak laku kan? Kebetulan 2 juta yang nonton. Ya, lewat. Biar seneng, dia Leo kan. Harus dikasih komplimen. Jangan gitu. Chill ya. Udah dong, udah kayak gitu. Kita ngerasa kayak wah, kita harus nambah tim nih. And then ya kita gue ketemu Mir tiba-tiba. Ya, bener-bener tiba-tiba loh. Lu mau join nggak Pukul 2 Malam kayak Gue gitu? tuh lagi beneran nganterin Makanan gitu, kayak di kantor. kayak takut cane. Terus Datang kantornya Tommy, tiba-tiba bentar deh Mir, gue mau ngomong kayak kenapa Tom? Udah, terus tiba-tiba kita tuh ngomongin satu konten yaitu zodiak gitu. Lo mau nggak bantuin gue di sini gitu? Terus gue tuh kaget kayak, hah serius lo mau bareng? Kayak ayo join aja. Terus ya udah akhirnya kayak dikasih waktu seminggu untuk kayak pelajarin konten-konten zodiak yang sebelumnya. Terus ya udah akhirnya gue drafting kan skrip yang pertama itu Cancer. Gue kasih ke Tommy, terus kayak wow, beneran wow. Kayaknya seru nih kalau bahas tentang zodiak. Tapi sebelum kita lebih in Dalam depth lagi tentang zodiak, gue pengen agak flashback dikit. Tommy,
Lu waktu kerja sendiri ya kan, lo pusing tuh ya kan sama gue, followers lo sedikit, performance video lo gak ada pemasukan, ngedit aja. Ngedit aja. Terus tiba-tiba kok bisa sampai boom begini tuh gimana ceritanya gitu loh, sampai nih teman-teman Blast the House nih pas ngelihat pukul 2 malam nih, oh banyak nih toolnya gitu. Oh iya. Oh teman-teman gue nge-follow juga nih ini gitu. Itu gimana ceritanya tuh? Sampai kok bisa sampai tiba-tiba atau booming? Caranya? Atau caranya, atau ceritanya? Apakah lo punya formula? Formula sih kayak basicnya sih sama sih semua content creator ya. Intinya ketika orang mau bikin konten ya harus relate aja. Ketika udah relate ya pasti mau nggak mau orang-orang tuh kayak ngerasa kayak wah gue suka banget nih, dan kebiasaan orang Indonesia kan sekali relate gue share. Dan kebetulan konten di pukul 2 malam relate untuk banyak orang gitu. Nah ya udah tadi kan balik lagi kan udah dapet tim dan akhirnya kita udah mulai sustain juga, dan mudah-mudahan doain aja tahun depan kita mau ada kantor. Mantep. Dan tahun depan kita ngeluarin buku. Amin. Wow. Amin ya. Yuk bisa yuk. Tapi walaupun ngantuk bisa. Virality lu tuh bukannya mendadak ya Tom? Lu pernah bilang sama gue kayak anjir Pip, gua tiba-tiba segini nih followers gue. Iya. Kaget. Apa rasanya tuh? Seneng. Seneng lah pasti. Enggak seneng kesekian. Oh seneng kesekian. Tapi beneran gue kaget. Kagetnya lebih gimana itu ceritanya? Kaget jadi kayak itu kalau nggak salah gue naik banget di konten Taurus or Aries ya gitu ya. Zodiak lagi ya. Zodiak, ngomongin zodiak. Nah terus satu hari gue udah dong, oke lah jam 2 malam, oke upload ya. Fari tidur ya udah gitu kan, udah call bangun lah kok 1 juta view-nya. Lah kok 1 juta gue halo kok repostan banyak nih gitu, sampai artis-artis kok pada nge-repost nih. Oh iya? Iya. Rizky Febian, terus Citra Skolastika gitu. Dan akhirnya jadi teman ngobrol mereka. Oh, I see. Terus kayak, hah? Kenapa nih? Terus kayak gue pada saat itu kan gue masih ada kerjaan juga dong, gue harus syuting juga kan. Itu gue syuting aja gue kayak beneran nggak sih ini kayak hah? Tiba-tiba dari 17.000 followers, terus paginya itu kalau nggak salah 100.000, terus ditinggal ke malam 200 sekian. Sekarang 360-an. Dang. Iya. Gila. Coba ada roamingnya. Roaming sedih gitu ya. Roaming sendiri gitu. Anjing. Enggak. Gua bahagia gitu. Gitu. Tapi sebelumnya ini kan kita udah ngerti konten kalian gitu. Tapi penonton kita kan banyak yang nggak ngerti gitu. Jadi lebih spesifiknya lu menemani mereka itu seperti apa sih? Nemeninnya biasanya sebenarnya sih konten-konten di pukul 2 malam itu isi hati sih, kebanyakan isi hati. Curhatan orang-orang. Jadi di pukul 2 malam juga kita open submission untuk orang-orang ngirimin tulisan buat apa namanya? Nyumbang tulisan gitu loh. Kemudian akan di voice over sama orang-orang yang terpilih dari kalian. Iya, benar. Kayak gitu. Jadi kita balik lagi overthinkingnya orang-orang itu kita bacain. Kenapa sih gue galau? Kenapa sih gue tinggal selingkuh? Kenapa sih gue nggak diajak trisam? Iya. Iya. Tapi itu di bip atau dibiarin? Ya tapi itu jadi kayak apa ya, menimbulkan. Kenapa lu biarin aja? Cerita yang apa ya, kayak gue ngerasa jadi ada yang sama kayak gue nih gitu ya. Iya kan itu jadi menarik. Tapi ada nggak yang kayak bener-bener apa namanya tulisannya tentang seks atau tentangnya nyebrang trisam itu? Beneran ada. Ngomong apa dia? Kayak di email nih kayak oh my god, pas gue baca kayak dia baper kadang-kadang nggak diajak trisam. Iya, terus kayak ya kali kan gue naikin kan tuh. Cewek cowok? Apa? Cewek cowok. Kayak emailnya nggak ada foto, namanya juga kayak apa gitu. Biasanya cowok sih, mungkin teman kita di belakangnya sih kan. Dia suka trisam soalnya. Lanjut. Gue suka noleh gitu nggak apa-apa ya. Ya lebih ke arah ya balik lagi ke ngomongin overthinking, terus ya masalah hati. Terus kalau misalnya udah ada submission tulisan-tulisan itu gimana kalian filter supaya bisa masuk ke pukul 2 malam? Gimana caranya untuk filter? Dekorasi, kita bacain satu-satu. Apa nih maksudnya apa yang hits kalian yang kayak
oh ini tulisan oke nih untuk kita keluarin gitu. Sebenarnya nggak ada pilihan khususnya sih. Ketika misalkan gue jadwalnya gue untuk kurasi gitu. Oh gitu. Terus gue lagi baca nih kayak, oh kayaknya kurang relate deh. Jadi untuk kurasi ini kalian juga ada shift-shiftnya lah ibaratnya. Ini giliran siapa yang akan kurasi, giliran siapa yang akan kurasi. Atina juga kurasi? Lebih ke Tommy Lele aja. Lebih ke Tommy Lele. Sama ada tim yang lain namanya Aldira sama Fa. Kita bagi-bagi. Kalau Mir di pukul 2 malam emang benar-benar fokus di zodiak. Soalnya gue nggak mau otak dia tuh kecampur hal-hal lain biar star. Berarti lo dia zodiak witch banget sih anaknya. Zodiak banget lo ya. Zodiak person banget ya. Zodiak witch banget deh. Jadi kalau lo nyari cowok kita zodiak lo. Enggak. Lebih dalam lagi sih. Dia lebih dalam lagi makanya sebelum kita ngomongin zodiak nanti aja kebetulan ada Atina yang bisa lebih bahas lebih expertise lagi. zodiak. Balik lagi ngomongin ke pukul 2 malam. Inspirasi pertama kalian atau mungkin kalian ada siapa gitu orang yang menjadi role model kalian apa sih dan inspirasinya kenapa sih tiba-tiba lo dapet ilham jebret gue bikin kayak gini Jujur ya, inspirasi gue bikin pukul 2 malam itu gue sendiri. Perasaan gue, feelings gue. Gue tuh orangnya nggak tahu kenapa gue tuh dikit-dikit harus pakai feeling. Soalnya gue dulu Apip tahu, gue dulu pernah ngikutin logika gue dan akhirnya Indian gue dihianatin sama teman-teman gue. Dan gue kehilangan duit berpuluh-puluh juta ya shit ya. Shit bro. Shit ya. Nah, habis itu dari situ gue adalah trust issue dengan lingkungan gue gitu. Gimana caranya gue untuk kayak memilih rekan kerja gitu loh. Gimana caranya ngebiarin orang-orang itu masuk ke dalam hidup gue tuh susah banget. Kecuali kayak Apip kan emang dia kan emang udah lama kenal sama gue dan tau lah busuk-busuknya gue juga, jadi kayak ya udah gitu. Bosan makanya gue ngeliat dia busuk bro. Karena dia tipe gampang ngambil perasaan orang lain. Busuk banget dia tahu Rus ya kan, abangnya banteng tapi sebenarnya jiwanya Ntar ular. Zodiak ntar ya Zodiak kentar ya. Sama Mir ya. Sama. Jadi inspirasinya itu lu sendiri ya? Iya, jadi karena lu nggak percaya sama si bukan nggak percaya, lu tersakiti dengan ketika lu pakai metode logika. Iya benar. Gitu ya. Banyak Apakah kerugian yang dapat. Atau apakah sebelumnya pukul 2 malam ini cuman pengen jadi platform lu untuk curhat? Awalnya seperti itu. Oke, awal seperti itu. Awalnya tuh gue kepengen kayak, wah gue nggak bisa curhat nih sama orang-orang. Ya udah deh gue bikin platform aja sendiri ya. Gitu loh. Kan kadang juga gak tau ya menurut gue ya, manusia punya sisi yang dimana itu kayak pengen nge-share apapun perasaannya ke dunia luar. Itu memang gunanya sosial media juga sih. Nah, iya kayak gitu kan. Terus kayak ada satu sisi juga kayak, gue nggak bisa share nih kayak gitu. Nah, akhirnya gue bikin lah pukul 2 malam. Dan basicnya kan gue juga adalah penyiar radio dulu kan. Nah, gue tuh kangen banget siaran. Gue kayak kangen banget ngomong, ngutarain apa aja yang ada di pikiran gue. Ya udah, akhirnya gue bikin lah pukul 2 malam. Dan sekarang jadi salah satu platform untuk curhat terbesar di Indonesia. Nomor 1 di Indonesia? Salah satunya ya. Salah satunya. Memang tamu-tamunya Blast the House itu selalu yang paling nomor 1. Lagi-lagi. Banyak gitu. sih yang ngikutin. Banyak yang ngikutin. Nah itu Tom. Banyak kan yang ngikutin atau mungkin banyak yang terinspirasi dari lo, atau mungkin banyak yang sebenarnya udah ada tapi nggak pernah lo lihat nih gitu loh. Ya kan, ya lo tau lah apa namanya, mungkin konten-konten yang mungkin lebih sama kayak lo gitu. Apa yang bikin kali pukul 2 malam beda dengan mereka orang? Platform lain gitu. Personal opinion lo aja. Personal opini gue sih. Yang beda ya mereka nggak relate. Soalnya di bawah mungkin ada platform yang followersnya lebih banyak dari pukul 2 malam. Tapi kok kesini kok ngikutin konten gue, ngomongin zodiak, ngomongin overthinking, bener. Gitu loh. Yang sebelum-sebelumnya tuh yang kayak yang gue pernah lihat tuh yang kayak nyeritain kebun jeruk. Iya itu ada. Aku pengen kulik begini loh. Kan lo tahun 2020 ini katanya udah punya karyawan ya kan? Maksudnya udah punya tim. Karyawan ya, tim ini mereka ini terbentuk atas dasar apa ingin bergabung sama lo? Jadi awalnya itu kan balik lagi, gue kan punya trust issue sendiri untuk memilih rekan kerja, apalagi sama tim gitu kan. Nah itu awalnya ya
balik lagi gue pakai feeling gue, kayaknya gue kalau narik dua co-founder gue yang tadi Laila sama Fahri, apakah bisa ngebantu gue untuk ngebangun Pukul 2 Malam jadi sosial platform yang lebih besar lagi gitu loh. Dan ya it works gitu loh, karena gue ngadain feeling gue. Terus kayak nggak tahu suddenly aja, misalkan tadi ceritanya gue ketemu kan, kayak kayaknya Mir cocok deh masuk Pukul 2 Malam. Iya, tapi lo tahu basicnya Athina kayak gimana? Iya, kan, gue tahu karena basicnya Mir juga suka banget sama zodiak dan into banget sama zodiak kan gitu. Terus kan ada lagi sebenarnya yang disaranin kayak selain Athina. Gitu. Tapi nggak tahu kenapa feeling gue tuh kayak Athina aja deh, Athina. Kayak ada mulu kayak orang suka sama orang gitu ya, kayak muncul mulu di otak gitu ya. Karena baper pacaran enggak. Enggak gini Pep. Jadi mungkin lebih ke filtrasi otaknya. Iya. Itu lebih kayak nih cocok sama gua gitu. Iya, Kalau misalnya out of context ini bakal berantakan. Tapi gitu. kalau emang gue di posisinya Tommy dan gue pengen ngembangin si zodiak gue sih, karena gue udah kenal Athina, ya Athina orangnya lah. Mungkin lu ngeliat orang itu kayak gimana sih buat menjadi tim lu itu? Awalnya sih gue ngelihat dari personality-nya sih. Ya personality-nya bisa keep up gak sama cara kerjanya gue. Caranya utama gue balik dulu ke diri gue, bisa keep up gak gitu. Terus kedua gue harus tahu dulu zodiak dia apa. Tapi itu works. Iya, sama. Kita ngomongin dulu. Soalnya di Pukul 2 Malam gak ada Leo. Bitch. Baik lagi. Ini udah punya tim. Kalian dapat fee nggak dari Pukul 2 Malam? Dapat keuntungan nggak dari Pukul 2 Malam? Pukul 2 Malam sih udah ada beberapa yang masuk brand. Tapi kita lagi kembangin juga. Makanya kita udah ada rencana juga buat tahun depan kita itu baru bisa ada fee-nya lah. Baru ada fee. Oh, jadi ini bener-bener emang kayak mereka kalian dan tim yang baru masuk ini emang bener-bener pengen meluapkan pikirannya juga lah, perasaannya juga lah. Gue juga sendiri gue bingung David. Gue bingung kayak kenapa ya kayak Mir gitu. Lo kenapa masih mau sih, kan gak ada fee-nya gitu. Kayak, coba Athina coba ada apa dari, gitu. Dari Athina deh. Dari lo. Dari gue. Lo kan tim yang baru masuk. Kan di-hire nih, Lo kan baru masuk nih. Kenapa lu bertahan gitu meskipun ya begitu aja gitu. Kalau menurut orang luar ya. Dari orang-orang, banyak pandangan orang sih pasti mikirnya yang kayak ya padahal begitu-begitu aja kenapa masih mau gitu. Iya, even yang kayak founders gue juga kok why do you guys stay gitu kan. Tapi maksudnya ya ini something yang gue suka, itu yang pertama. Terus yang kedua juga kayak ini bisa jadi suatu stepping stone juga untuk gue ke depannya gitu loh. Karena ada yang pertama sebenarnya gue suka nulis, terus yang kedua juga into astrology banget. Jadi kayak and Tommy is my friend and comes my best friend gitu along the way. Dan gue yang kayak ada hiking sessionnya nggak ya? Terus juga kayak maksudnya juga gue ngerasa juga lebih solid gitu loh. Akhirnya dapat attachmentnya ya di situ ya. Berarti emang garis besarnya gue tangkap ini di sini bukan money oriented. Bukan money oriented. Karena memang benar-benar lu suka gitu, tapi emang menguntungkan. Seperti kita juga Blast the House. Nggak menguntungkan tapi kita ngemeng mele. Di Blast the House itu emang kita suka ngomongin orang lain. Emang gosip gitu, gosip ya Bu. Emang kita agak agak Nikita Mirzani. Agak Nikita Mirzani. Iya. Kok nyebut? Oh iya. Oke, jadi basically itu emang mereka melakukan hal ini karena kesukaan mereka pribadi. Jadi nggak terlalu money oriented dan emang sebenarnya ini bisa masuk ke industri kreatif juga sih ya. Sekarang kan ibaratnya yang konvensional itu kan semua udah ada nih gitu kan. Ya kita waktunya anak muda ya kita bikin karya itu ya salah satunya seperti ini gitu kan, menyampaikan perasaan, entertain lah ya, lebih ke entertain gak sih era sekarang itu? Konten lo ini kan menghibur orang gitu kan? Iya, menemani itu kan menghibur. Ya benar kayak gitu sih. Tapi balik lagi sih kayak di Pukul 2 Malam untungnya kita juga punya komunitas yang baru launching kemarin. Oh ya? Teman Pukul 2 Malam namanya. Asik. Teman Pukul 2 Malam itu kayak setiap hari rame aja tuh grup. Grup di mana itu? Di WhatsApp. Di WhatsApp. Gue nggak tahu kan, soalnya kayak orang-orang netizen ya kan? Kak please kak buatin grup. Iya kayak wah itu sampai 2 bulan pikiran tuh gohol tuh kayak buat apa nggak sih buat grup WA terus kayak gitu. Akhirnya gue buat pas gue live gitu, gue buat kayak oke lah, habis ini gue buat ya kayak gitu. Wah,
nggak berhenti itu grup. Iya, isinya apa yang diomongin? Isinya diskusi tentang obrolan pikiran, kayak misalkan lo di grup itu, cuy gue lagi pusing banget nih karena gue habis dikeluarin dari kerjaan. Wah, teman-teman tuh pada support semua. Oke. Tapi di satu diskusi itu malah jadi ada supporting juga. Iya. Jadi kayak support support grup gitulah, kayak support grup. Tapi kadang-kadang kalau ratusan. Oke. Dari 400-an sekarang. Udah kayak lo bayangin kan kayak seramai apa. Dan akan growing lagi orang banget gitu loh. Iya. Terus biasanya kan di forum itu kan ada bigot gitu lah ya. Ibaratnya. Ada nggak tuh di komunitas Pukul 2 Malam bigot yang kayak misalkan ada masalah, kemudian nih bigot ini ngomong pengen false positivity yang kayak udahlah get over it lah. Kalau nggak kayak gitu yang kayak apaan sih gitu. Baik banget. Ada nggak yang kayak gitu yang kayak malah mengganggu diskusi gitu. Yang atau yang memaksakan pemikirannya dia yang paling benar gitu. Nggak terbuka gitu ibaratnya. Pikirannya. Untungnya teman-teman Pukul 2 Malam itu open minded semua. Yang gue lihat tuh open minded semua. Yang bikin resenya nah itu bikin resenya gimana? Orang-orang nyari jodoh. Iya. Contohnya kayak gini, misalkan Mir lagi curhat, aduh aku habis diputusin nih sama pacar aku yang udah 9 tahun gagal nikah gitu. Udah support dong, kayak it's okay kayak ayo dong bisa gitu. Tiba-tiba nih contohnya nih kayak Apip masuk kayak, udah gak apa-apa Mir, sini video call yuk. Kayak what? Oh emang bro, laki-laki tuh kayak mata elang. Kayak mata elang yang kredit tau gak lo? Gue juga pantau Pak, ada kepala dikit. Ada. Terus direspon nggak tuh sama yang lagi abis putus? Tapi ada kejadian nggak? Yang lu pantau ya, yang lu pantau. So far sih belum ada sih. Belum ada sih. Gitu. Tapi tadi mau ceritain tuh apa ya? Maksudnya gimana? Teman-teman yang lain pada kayak ngedefense si Atina kayak jangan deket-deket ini grup buat curhat gitu. Nggak boleh. Mungkin yang ngedefense itu adalah salah satu caranya juga untuk masuk. Bener kan? Abis itu dia add WhatsApp sendiri isi ya kan? Japri deh dia. Dan balik lagi kan, jadi di grup itu kayak gue ngerasa kayak ternyata Pukul 2 Malam udah jalan 2 tahun kan. Iya. Setahun pertama itu gue ngejalanin sendiri, kayak ngerasa kayak shit gue sendirian nih di dunia ini, kayak gak punya siapa-siapa, gak bisa bertukar pikiran atau apa gitu. Ternyata banyak juga nih orang-orang yang overthinkingnya lebih parah dari gue. Dan itu membuat lo lebih terbuka juga. Iya, lebih kebuka lagi pikiran gitu. Terus di Pukul 2 Malam ini selain ada narasi-narasi tentang perasaan, tentang zodiak, ada segmen apa lagi? Atau ada layan layan apa lagi juga? Ya, diskusinya segala macam gitu ada apa? Pukul 2 Malam ngebahas horor juga. Wow. Horor itu emang menarik bro, orang Indonesia suka horor gitu. Iya. Nih bukannya ngelihat pasarnya Indonesia masuk juga, tapi karena zodiak, horor itu salah satu overthinking yang seru aja dibahas. Ilmu abstrak yang panjang perdebatannya gitu. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Iya benar. Pernah nggak sih lo mikirin tiba-tiba lo lagi tidur kaki lo ditarik kayak gitu kan, kayak itu kan jadi salah satu overthinking kayak shit kayak. Terus di segmen itu apa namanya dan dikemas seperti apa? Namanya kelesah. Namanya kelesah. Kenapa kelesah? Resah. Kelesah itu bahasa apa tuh? Bahasa Indonesia. Kelesah artinya resah. Bahasa artinya resah. Punya mungkin ya. Lebih bakunya bahasa lagi. toku. Iya, bahasa. Bukan cemil ya. Kalau cemil kan correct me if I'm wrong. Waktu itu bercengin soalnya gue bilang cemil, enggak ada yang ngerti kan. Iya, jadi kayak apa? Biasa anak Twitter. Banyak nanya cemil siapa? Anak Twitter biasa. Ya udah, tadi kita udah nyempet zodiak ya. Udah bukan nyerempet lagi Pak, udah tabrakin gitu. Kan udah tabrakin gitu. Ibaratnya nih orangnya udah jatuh nih tapi kita ketawain dulu gitu ya. Nah, ya udah langsung aja kita bahas zodiaknya.